حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bermuwajjahah, mudah-mudahan senantiasa mendatangkan barakah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dakwah para nabi itu senantiasa berhasil. Asal ukuran keberhasilannya bukan dari banyaknya umat, bukan dari banyaknya pengikut, bukan dari banyaknya jamaah. Standar keberhasilan dakwah para nabi adalah ketika para nabi tetap istiqomah dakwah. Mau jamaahnya 1, 2, 3, 4, selama nabinya masih istiqomah dakwah, ya sukses. Jadi keberhasilan para nabi dalam berdakwah bukan dilihat dari kuantitas umatnya, tapi lebih pada dilihat konsistensi para nabi dalam berdakwah. Maka di padang mahsyar nanti ada beberapa gambaran, ada nabi dengan 2 umat, nabi dengan 1 umat, bahkan ada nabi yang tidak memiliki umat, tapi mereka tetap dianggap berhasil. Kenapa? Karena mereka masih istiqomah berdakwah sampai akhir hayat mereka. Jadi kalau indikator keberhasilannya adalah keistiqomahan dalam dakwah, maka kegagalan dakwah ya saat para nabi berhenti dakwah. Maka di antara sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, yang artinya senantiasa istiqomah menyampaikan dakwah. Kalau Nabi sudah tidak lagi bertugas sebagai muballigh, maka sudah tidak pantas disebut sebagai seorang da'i yang berhasil dalam dakwahnya ketika memutuskan berhenti misalkan. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dakwah Nabi selain istiqomah dalam dakwahnya ternyata efektif. Dalam waktu 23 tahun di Haji Wada itu Nabi sudah mendapatkan kurang lebih 100.000 sahabat. Artinya dalam waktu 23 tahun setidaknya sekurang-kurangnya ada 100.000 umat, 100.000 jamaah dalam waktu 23 tahun. Kalau dihitung bulan berarti berapa bulan? Anggaplah 20 tahun dikali 12 kan 240 bulan. 240 bulan itu melahirkan 100.000 kader. Berarti 100.000 dibagi 240 rata-rata berapa? Yang jago ngitung sih. 100.000 bagi 240 rata-rata sebulan dapat berapa? Kan kalau dipakai rata-rata, tentu kan nggak bisa dipakai rata-rata karena bisa jadi dalam 1 bulan langsung banyak itu umat Nabi, sama kayak Futuh Mekah 1 hari bisa 2.000 kan begitu. Tapi yang saya ingin gambarkan adalah keberhasilan dakwah Nabi dalam waktu yang singkat itu bisa dapat jamaah banyak, Pak. 100 ribuan hanya dalam waktu 23 tahun. Di Indonesia, Pak, dakwah sudah berapa puluh ratus tahun. Komposisi kita berapa persen dengan yang lain? Masih 90-10? Sudah turun ya, 80-20.
20. Makin ke sono makin nambah, makin turun nih urusannya. Hadirin khawatimah rahimakumullah, maka perlu berkaca bagaimana agar dakwah itu sukses. Bagaimana agar dakwah itu efektif. Dan penekanannya dakwah bukan mimbariah ya. Dakwah itu bukan hanya dikontekskan dengan mimbar. Aktivitas dakwah cukup banyak Pak itemnya. Jadi mimbar itu cuma salah satu media dakwah, bukan satu-satunya. Jadi kalau ada orang memahami dakwah itu harus pakai sound system, harus pakai meja, harus pakai mimbar, agak repot. Bapak ditugaskan dakwah, langsung bawa toa. Assalamualaikum. Di pasar, di kebun, susah lah itu. Kalau memahami konteks dakwah sempit kayak gitu ya terbataslah dakwah kita. Maka dakwah sangat variatif dan banyak pilihannya. Salah satu media dakwah mimbar. Banyak media dakwah yang lain. Bisa sekarang mungkin dengan konteks di modern kayak sekarang bisa YouTube jadi media dakwah, Instagram jadi media dakwah, Facebook jadi media dakwah. Kita sepakat yang bikin bukan kita, tapi bisa dijadikan sebagai media dakwah. TikTok bisa jadi media dakwah. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, pada akhirnya dakwah akan menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi kalau kemudian dakwah masih sangat konvensional ala-ala zaman dahulu, ya akan tergerus dengan perkembangan zaman. Dan bisa jadi generasi yang akan datang sudah tidak lagi punya awareness terhadap model dakwah yang terlalu klasik, terlalu tua, terlalu kuno. Maka perlu ada peningkatan modernitas di dalam aktivitas dakwah. Saya sepakat kalau kemudian dakwah digeser ke kafe. Karena ternyata kafe hari ini jadi tempat nongkrong yang paling diminati oleh generasi muda. Ya muncullah dakwah di kafe. Tapi mungkin kalau dakwah di kafe ya pakaian menyesuaikan. Gitu. Kan nggak mungkin terlalu resmi, terlalu formal. Agak kurang nyaman mungkin bagi si jamaah atau si audiens. Gitu. Sekarang panggilannya pun nggak harus jamaah, gitu, nggak harus bapak ibu, nggak harus hadirin. Mungkin dengan diksi bahasa keseharian yang itu sesuai dengan audiensnya. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian panggil bro, gitu. Manggil bang, gitu, atau manggil apalah yang kemudian itu bisa diterima oleh pangsa pasar tertentu dalam dunia dakwah. Nah, saya ingin berkaca kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sebagai uswatun hasanah, ya kita akan berkaca bagaimana sih cara dakwah Nabi kok bisa sukses. Saya tidak akan fokus pada produknya, tapi fokus pada value-nya. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang membuat kesuksesan dakwah Nabi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus pada perbaikan orang. Jadi yang diperbaiki oleh Nabi bukan sistemnya dulu, Pak. Yang diperbaiki oleh Nabi bukan perangkat aturannya dulu. Yang Nabi perbaiki adalah kualitas person to person, people yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sasarannya orang dulu. Peradaban Islam itu dibangun dalam rangka membangun peradaban manusia, bukan peradaban teknologinya, bukan peradaban budayanya, tapi fokus dulu pada orangnya. Ada yang disebut dengan recovery. Nabi ingin memperbaiki kualitas orang, person to personnya. Contoh misalkan, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akidah bermasalah orang-orang itu, maka Nabi langsung menyelesaikan akidah masyarakatnya. Ketika orang-orang Mekah terjebak dengan kemusyrikan, Nabi hadirkan antitesanya sekaligus solusi untuk kehidupan orang-orang Mekah. Orang Mekah musyrik, Nabi hadirkan tauhid. Ketika orang-orang Mekah sholatnya bermasalah, mereka sholat, tapi sholatnya ngaco. Wa makana sholatuhum illa muka'au wa tasdiyah. Orang-orang Mekah itu sudah biasa sholat, tapi sholatnya mereka bersiul dan tepuk tangan. Nabi recovery, Nabi perbaiki sholatnya orang Mekah. Maka Nabi sampaikan nanti di Madinah, selu, atau di Mekah juga sudah disampaikan, selu kama ra'aitumuni usolli, memperbaiki kualitas sholatnya orang-orang Mekah yang sudah terbiasa sholat, cuman ngaco sholatnya. Orang-orang Mekah sudah terbiasa haji, Pak. Makanya waktu Nabi mau haji, kemudian Nabi istirahat di lembah namanya Usfan, Pak. Ada lembah namanya Usfan.
Ketika Nabi sedang berada di lembah Usfan, Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Abu Bakar, kita di mana nih? Kata Nabi, di lembah Usfan Rasul. Oh, ini lembah Usfan. Iya, ini lembah Usfan. Wahai Abu Bakar, dulu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kalau mau haji, istirahatnya di sini. Sekaligus memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa haji sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Faktanya itu, Pak. Hajinya bermasalah, diperbaiki sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada statement tawafnya harus telanjang bulat, kata Nabi, nggak perlu. Kalau ada keyakinan orang Mekah tidak usah wukuf di Arafah, kata Nabi, wajib di Arafah semuanya. Kalau ada orang yang haji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Misalkan wukufnya di Monas itu, atau geser ke Uhud, nggak bisa. Atau geser ke Muzdalifah, nggak bisa. Harus wukufnya di Arafah. Kenapa? Itu syarat absahnya haji. Ketika orang-orang, Pak, misalkan terjebak dengan patologi sosial, membunuh, berzina, mencuri, mabok, maka Nabi melahirkan perangkat untuk memperbaiki kualitas orangnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Islam yang Nabi ajarkan ketika Bai'ah Aqobah 1 itu fokus pada membangun peradaban manusia. Bai'ah Aqobah 1, Pak, itu isinya 6 poin. Bai'ah Aqobah 1. Yang pertama, dalam Bai'ah Aqobah 1, Nabi melarang syirik. Satu tuh. Dan ini indikator Islam, Pak. Yang kedua, Nabi dilarang membunuh. Nabi melarang membunuh. Yang ketiga, komitmen untuk tidak berzina. Komitmen untuk tidak mencuri. Yang kelima, komitmen untuk tidak berbohong. Orang Islam, Pak, yang ingin Nabi tampilkan adalah pribadi yang anti pembunuhan, anti perzinahan, anti pencurian, anti kebohongan. Itu Islam yang Nabi hadirkan di kota Mekah awal-awal saat Bai'ah Aqobah 1. Islam itu tuh. Jadi kalau ada orang Islam membunuh, Islam model apa? Kalau ada Islam mencuri, Islam model apa itu? Kalau ada Islam yang kemudian berzina, kemudian Islamnya berbohong, Islam model apa? Itu Nabi ingin pertegas, Pak, Islam itu punya indikator kayak tadi. Maka dengan cara seperti itu, Nabi sedang berproses memperbaiki kualitas orang. Dan luar biasanya, Pak, konten ajaran Islam saat awal-awal itu konten yang mudah semudah-mudahnya. Maka Islam tampil dengan agama yang penuh dengan kemudahan. Dalam banyak ayat, Pak, nantinya ini menjadi karakter Islam secara keseluruhan. Bahwa dalam Al-Quran, misalkan di Al-Baqarah 185 ada kalimat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan ini semangat Islam, selalu mempermudah. Maka Islam itu memperbaiki dan mempermudah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk mengawal kemudahan Islam ini, maka Islam diajarkan oleh Nabi secara tadarruj, bertahap. Kalau kita, Pak, disuruh ngafal 30 juz sekaligus, gampang susah. 1 juz sekaligus, 1 lembar sekaligus, 1 halaman. Akhirnya kita akan menghafal per kalimat, Pak. Atau minimal menghafalnya per baris. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Bahkan di zaman sahabat, Pak, ini pola sahabat kalau menghafal Quran. Mereka ngafalin 10 ayat dulu. Habis ngafalin 10 ayat, kemudian mereka mengamalkan ayat tersebut. Jadi nggak ada tuh para sahabat ngafal Quran tanpa pengamalan Quran. Jadi 10 ayat hafal, 10 ayat itu diamalkan. Mereka pantang nambah hafalan sebelum hafalan yang sudah dihafal sudah diamalkan. Maka kalau ada sahabat hafal Quran 30 juz, berarti asumsinya plus dengan pengamalannya, Pak. Hari ini orang ngafal Quran belum tentu mampu mengamalkan, tapi masih lumayan lah. Minimal sudah punya hafalan. Ini nggak mengamalkan tidak, hafalan nggak ada, agak susah. Minimal punya hafalan lah. Kalau sahabat hafalan 10 ayat pasti diamalkan.
Sehingga kalau mereka punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, itu plus dengan pengamalannya itu. Maka bagi mereka sangat wajar Pak, bisa khatam 1 hari 1 kali. Kayak Utsman bin Affan kalau khatam Quran itu per hari. 1 kali 1 hari khatam. 30 hari ya 30 kali khatam. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa ya? Sudah hafal, sudah diamalkan, ya gampang saja membacanya. Hadirin khatimah rahimakumullah, tadarruj dalam perangkat Islam itu Nabi konsisten, Pak. Contoh, dalam konteks sholat itu ada tadarruj, ada tahapan. Pertama kali disyariatkan sholat Pak di Mekah, sholat apa? Yang pertama kali. Yang itu? Sholat pertama kali yang disyariatkan di kota Mekah, sholat apa? Sholat duhur, subuh. Sholat apa? Sholat malam. Bapak buka surat Al-Muzammil, itu sholat malam, sholat yang pertama kali disyariatkan, bukan sholat 5 waktu. Al-Muzammil itu surat yang diwahyukan oleh Allah setelah surat Al-Alaq, turun wahyu pertama, gak selang lama turun surat Al-Muzammil untuk memastikan kalau Nabi harus sholat. Dan selama 1 tahun sholat malam itu hukumnya wajib. Seluruh sahabat Nabi, sahabat hukumnya wajib melaksanakan sholat malam. Itu sholat pertama yang disyariatkan. Baru di tahun ke-10 atau tahun ke-11 disyariatkanlah sholat 5 waktu. Dan itu pun nggak langsung 5 waktu sebagaimana praktik kita sekarang, Pak. Sholat 5 waktu di zaman Nabi awal-awal itu pertama jumlah total rakaatnya 11 bukan 17. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu sholat 5 waktu awal-awal. Jumlahnya masih 11 rakaat totalnya, dan duhur, asar, isya baru 2 rakaat, belum sampai 4 rakaat. Menghadap kiblatnya bukan ke Ka'bah tapi ke Masjidil Aqsa. Itu tahapan. Baru setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, formasi sholat berubah. Duhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Itu akhirnya perangkat ibadah berubah tuh, Pak. Dari mulai 2 rakaat jadi 4 duhurnya, 2 rakaat asar jadi 4 asarnya. Itu tahapan sholat. Kenapa dibikin tahapan tadarruj? Mempermudah urusan umat. Puasa Ramadan juga sama. Awal mula syariat puasa Ramadan itu puasanya dari isya sampai maghrib. Oleh Allah dirubah, Pak. Puasanya dari subuh sampai maghrib. Itu tadarruj, tahapan dalam proses syariat. Pengharaman khamr, Pak, itu juga bertahap. Awal mula, Pak, khamr itu kemudian disinggung oleh Allah Azza wa Jalla, itu di surat An-Nahl ayat 67. Kalimatnya bukan khamr tapi sukaro atau sakaro. Jadi Allah tegaskan, Pak, di surat An-Nahl ayat 67, kalian itu ada yang suka bikin air yang memabukkan, minuman yang memabukkan dari korma sama anggur. Ada tuh di antara kalian yang bikin minuman memabukkan, kata Allah, Pak. Tapi ada juga yang bikin minum tapi minumannya tidak memabukkan. Ini di-spill dulu, Pak. Ada fenomena yang ingin disinggung oleh Quran. Ketika orang punya anggur, punya kurma, ada yang bikin minuman memabukkan, ada yang bikin minuman tidak memabukkan. Itu fakta tuh. Allah nggak bilang memabukkan itu haram, cuman segitu doang di spillnya. Disinggungnya cuma segitu doang. Di surat An-Nahl ayat 67. Baru, Pak, ada pertanyaan dari Umar, ada pertanyaan dari sahabat, datang ke Nabi Rasul. Sebetulnya hukum khamr itu apa? Maka diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu sebetulnya ada dosa di dalamnya, tapi juga ada manfaat. Dosanya ada, madorotnya ada, manfaatnya ada. Tapi kalimat Quran indah, Pak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya.
Sudah diharamkan belum nih? Kalimat Allah, Pak, khamr itu manfaatnya ada, madorotnya ada, tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah jadi haram belum ini? Belum, Pak. Kenapa belum haram? Karena belum ada penegasan kalimat haram. Hanya informasi saja. Artinya masih boleh mabok nggak nih? Pakai ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Pakai ayat ini, Pak. Boleh nggak mabok? Masih boleh. Ini zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Zaman dulu ini. Zaman dulu pakai ayat ini, turun ayat ini, mabok masih boleh, Pak. Sampai akhirnya muncul fenomena orang mabok gak tahu tempat, Pak. Mau sholat pakai mabok. Akhirnya pas lagi sholat ngomongnya ngaco. Ihdinas siratal mustaqim jadi ihdinas siratal yang lain gitu. Kan ini masalah ini. Maka Nabi bikin aturan, boleh mabok. Tapi kalau mau sholat, jangan. Maka larangan mabok cuman pas mau sholat. Di surat An-Nisa ayat 143 Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman nih, kalau kalian mau sholat, ya jangan mabok, jangan deketin sholat kalau kalian masih dalam keadaan mabok. Ngaco ngomongnya nanti. Doanya pasti nggak beres. Surat An-Nisa, Pak, 143, boleh mabok asal jangan pas mau. Ini hukum begitu tuh, Pak, tuh tahapannya. Tapi bagi Umar nggak nyaman, Pak. Masa begini hukum? Pas mau sholat jangan mabok, beres sholat mabok lagi. Kebayang ya, habis pada sholat keluarin. Apa nih? Amer. Bahaya. Tapi hukum bertahap begitu, Pak. Supaya apa? Mudah bagi orang mengamalkannya. Sekali lagi, Islam itu bisa sukses dakwahnya. Kenapa? Satu, Pak, yang dibangun kualitas orang. Supaya orang ini kebangun kualitasnya, dikasih syariat yang gampang. Bagaimana ukuran gampangnya? Bertahap. Biar gampang gitu, Pak. Makanya jadi orang Islam, jangan suka nyusah-nyusahin agamanya sendiri gitu. Udah dikasih gampang kok dibikin susah. Hadirin khatimah rahimakumullah, ada fenomena Umar bin Khattab gak nyaman. Masa orang habis sholat mabok, Rasul gimana ini urusannya? Baru, Pak, setelah ada fenomena habis sholat mabok, sebelum sholat gak boleh mabok, turun ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah tegaskan mabok itu, khamar itu rijsum min amali syaitan, perbuatan kejinya setan itu. Fajtanibuh, jauhin. Fajtanibuh, tinggalin. Fajtanibuh, haram hukumnya. Maka setelah ayat ini turun, Pak, orang-orang Madinah yang punya kendi, yang punya teko, yang punya air khamr di rumahnya, ditumpahin semuanya sampai kota Madinah tergenang dengan khamr. Menggenang tuh, Pak, air khamr di kota Madinah. Ukuran genangannya nggak tahu seberapa tinggi, tapi menggenanglah di kota Madinah. Bukti kalau orang Madinah rata-rata punya khamr, termasuk muslim di situ, Pak. Tapi turun ayat, semuanya dibongkar, semuanya dipecahin, semuanya ditumpahkan. Kenapa? Haram. Dan setelah turun surat Al-Maidah ayat ke-90 dan 91, maka status khamr haramnya sampai kiamat. Nggak ada yang berani menghalalkan lagi, Pak. Kalau ada ulama yang berani menghalalkan khamr, keluar tuh dari status keulamaannya, bahkan bisa jadi keluar daripada status keislamannya. Khamr haram. Pertanyaan nih, Pak, khamr sama alkohol sama beda? Khamr sama alkohol sama beda? Ada nih minyak wangi non alkohol. Memang kalau pakai alkohol minyak wangi gimana? Kan ada minyak wangi non alkohol. Memang kalau pakai alkohol minyak wanginya nggak boleh dipakai, atau boleh? Ada alkoholnya nih. Maka pertanyaannya clearkan dulu, khamr sama alkohol sama atau
Beda. Kalau khamar sama dengan alkohol, berarti hukum alkohol haram. Jangan diminum. Diminum dipakai. Kalau khamar sama alkohol beda, berarti hukumnya tidak sama. Khamar haram, alkohol tidak. Kan itu kalau beda. Nah, ini dudukkan persoalan ini, Pak. Tapi saya lewat dulu. Kalau Bapak mau didiskusikan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka surat Al-Maidah ayat 90 itu finishing touch pengharaman khamar. Titik tuh di situ. Sekarang Pak, riba itu tidak ujug-ujug diharamkan. Riba itu haram secara bertahap. Tidak pernah riba diharamkan sekaligus. Kenapa? Fenomena di masyarakat Mekah dan Madinah sudah sangat akut, Pak, patologi sosialnya. Mau diberesin, nggak mungkin langsung sekaligus dihajar. Bertahap itu solusinya. Termasuk fenomena tentang masalah riba. Ayat yang pertama kali turun, Pak, tentang riba, ayat apa? Surat apa lah? Surat Rum ayat 39, Pak. Itu yang spill awal tentang riba. Diksi Allahnya begini, Pak. Atau Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang mengeruk keuntungan pakai jalur riba, maka harapan dia punya keuntungan besar itu zong, nonsen. Kalau berpikir dengan riba dia bisa punya saldo banyak, punya aset berlimpah, itu zong, salah besar. Yang betul kata Allah di surat Rum ayat 39, orang kalau give, berbagi, sharing ke orang, justru itu yang berlipat ganda di sisi Allah. Maka ngomongin ekonomi dalam kurung riba, Pak, yang Allah hadirkan bukan hukumnya dulu, tapi sebuah gagasan, sebuah ide. Kalau kita ngambil, tidak lantas dengan mengambil, dengan menabung, dengan mengkoleksi, itu sama dengan nambah. Nggak gitu logikanya. Justru logika yang dibangun oleh Allah saat kita memberi, itu yang berlipat ganda. Ini tentang mindset. Ini tentang gagasan, Pak. Ini tentang ide. Ini tentang cara berpikir manusia. Itu yang dibenerin dulu oleh Allah. Kalau orang masih berpikir bahwa dengan mengambil, dengan mengumpulkan itu sama dengan banyak, sampai kapanpun tidak akan selesai urusan kita. Justru saat memberi, baru Pak berlipat ganda, itu logikanya. Itu logika agama yang dibangun. Dan saya yakin semua agama punya diksi yang sama, itu masalah berbagi. Maka di Quran, Pak, ini awal-awal kenabian, itu ayat-ayatnya sudah langsung ngomongin sosial. Surat Ad-Duha, Pak, turunin di Mekah, di Madinah, Ad-Duha. Turunnya di Mekah. Kalimat surat Ad-Duha nih. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yatim jangan dihardik dong. Yang minta-minta jangan diusir dong, kasih. Itu urusannya sudah periode Mekah, Pak, bukan Madinah. Ngasih itu, give itu gagasan, Pak, itu ide. Yang harus dibangun dulu di dalam diri seorang muslim. Ayat yang lain, Pak. Surat Al-Lail. Al-Lail di Mekah, di Madinah? Al-Lail. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalimat fa'amma man wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang ngasih, dia jadi takwa. Apalagi dia yakin pahala di sisi Allah ada. Ini tentang mindset, Pak. Kalau orang memberi dan dia tidak yakin bahwa Allah telah menyiapkan itu sebagai investasi di akhirat, maka orang nggak mau lagi ngasih, nggak lagi mau sharing. Kenapa? Nggak punya keyakinan itu. Maka yakini dulu kalau yang kita keluarkan itu investasi jangka panjang. Kapan? Akhirat tempatnya, Pak. Mohon izin nih, Pak. Di daerah patok tanah kita 5 meter. Fakta di lapangan, Pak, nambah nggak tuh patoknya? Kadang ada yang suka geser nggak tuh? Digeserin, Pak. Padahal sudah tahu kalau tanah dia cuman 5 meter patoknya.
Kadang-kadang geser Pak, maju setengah ya. Ntar kapan tahu maju lagi setengah ya. Ada model begitu? Ada Pak. Kenapa? Dia punya asumsi bahwa dengan banyaknya tanah yang dia miliki di dunia, itu merupakan kebahagiaan dan pencapaian yang sebenarnya. Padahal nggak gitu logikanya kata Allah. Ada satu kampung, Pak, nggak mau ngasih tanah setengah meter, hatta setengah meter buat jalanan. Nggak mau. Saya tanya, kenapa Pak kok nggak mau? Ya tanah saya. Padahal cuma setengah meter, Pak. Itu pun buat jalanan umum. Padahal kalau dia ngasih Pak, entah berapa hektar Allah siapkan dia di surga. Kan gitu logika yang dibangun ya, Pak. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka lanjutan ayatnya, wa amma man bakhila wastagna, dan siapa yang bakhil, artinya bakhil, pelit, wastagna, dan dia merasa cukup Pak. Saya mah ngapain bagi-bagi tad? Orang di akhirat saya sudah banyak pahala saya sudah berlimpah pahala saya sudah banyak investasi saya di akhirat. Oh, sudah merasa cukup. Wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah persulit itu hidupnya. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi bicara riba Pak, yang dibangun bukan bank dulu. Mindset orangnya. Kalau ini belum selesai Pak, susah beresinnya. Dan saya mau ngomongin riba Pak, bukan bunga bank ya. Saya ngomonginnya riba. Karena kalau bicara bunga bank ada perdebatan di kalangan para ulama. Dan kita harus menerima itu, fair pada perdebatan di dalamnya. Saya fokus pada kalimat ribanya dulu. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak langsung ujuk-ujuk Pak. Mulai dibangun dulu. Kalian kalau memperbanyak aset di dunia, memperbanyak saldo di dunia, dan berharap itu kemudian abadi, dan itu cukup buat bekal di akhirat, zong, salah. Saat kalian memberi itu baru punya pelipat gandaan pahala di sisi Allah. Harus begitu cara berpikirnya. Suatu hari Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motong kambing. Setelah kambing dipotong dipotong-potong kecil, kemudian dibagikan oleh Nabi. Pas mau dibagiin, Nabi panggil Aisyah, Aisyah ini kambing tolong bagiin ke tetangga. Bagiin daging kambingnya. Siap Rasul, dibagiin sama Aisyah. Beres ngebagiin daging kambing, pulang Aisyah, Nabi tanya, yang tersisa buat kita apa wahai Aisyah? Jawaban Aisyah, Rasul tinggal daging yang ada di punggung kambingnya. Itu doang yang tersisa buat kita. Kata Aisyah. Maka Nabi koreksi Pak, kata Nabi, enggak gitu wahai Aisyah. Yang tersisa bagi kita bukan yang ada di rumah. Yang tersisa bagi kita yang sudah kita bagikan, karena itu yang nyisa sampai akhirat. Yang di rumah kita makan Aisyah, rezeki yang dimakan Pak, kemungkinan besar ya jadi kotoran. Maka rezeki cuma ada 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, yang satu lagi dibagiin jadi investasi. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini cara ngebangun orang supaya bisa meninggalkan riba. Mindsetnya dibangun. Bukan ngebangun dulu bangunannya. Tapi mindsetnya masih sama, isto wae. Yang kedua Pak, setelah Rum ayat 39, yang kedua tentang kelakuan orang Yahudi. Di surat An-Nisa ayat 160 dan 161, Allah ngomongin Yahudi. Mengharamkan riba? Tidak, cuman ngomongin Yahudi. Allah ngomongin gini Pak, orang Yahudi itu zalim. Karena orang Yahudi zalim, dulu saya halalin beberapa item. Karena zalim, saya bikin haram itu item-item tersebut. Jadi ketika ada yang diharamkan Pak untuk Yahudi, itu dulunya halal. Kok diharamin buat Yahudi sekarang? Karena mereka berbuat zalim. Jadi pengharaman sesuatu jangan-jangan disebabkan karena kezaliman. Dulu Pak, orang Yahudi itu hanya boleh makan daging kambing kalau dibakar. Direbus nggak boleh. Direbus boleh. Kemudian berubah hukumnya oleh Allah, jadi direbus tidak boleh. Kenapa? Perbuatan zalim yang menyebabkan mereka mendapatkan beberapa item menjadi haram.
Jadi haramnya itu gara-gara kezaliman. Yang kedua, Pak, mereka akhirnya wa akhdihimur riba, memakan riba. Dan yang terakhir mereka kemudian berbuat batil. Jadi 3 itu. Zalim, riba, batil. Itu kelakuan Yahudi. Jadi Allah ingin ngegesin gini, hati-hati riba, itu Yahudi itu pelaku riba. Mereka berbuat yang zalim dan mereka terjebak dengan kebatilan. Gak ngeharamin Pak, ngomongin doang. Hanya membahas fenomena orang yang melakukan riba. Yakni orang-orang Yahudi. Segitu doang informasinya. Belum ada penekanan hukum. Baru muncul Pak ayat yang ketiga di surah Ali Imran ayat 130. Ada kalimat begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian makan riba yang ad'afam mudha'afah, yang berlipat ganda. Ada kalimat ad'afam mudha'afah. Riba yang isinya berlipat ganda. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ayat ini oleh sebagian ulama, misal Pak Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, kemudian Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, dan beberapa ulama-ulama mutaakhirin, mereka memahami Pak, akan disebut riba kalau ad'afam mudha'afah, kalau berlipat ganda, kalau flat tidak. Tapi kata Muhammad Abduh nih dan Rashid Ridho, kalau berlipat ganda baru masuk haram karena riba. Tapi kalau flat tidak riba. Saya ulang, kata Abduh dan Rashid Ridho. Di Indonesia Pak, ada ulama yang juga memahami hal yang sama, karena memang nisbatnya ke Abduh dan Rashid Ridho. Di Indonesia ada namanya Tuan Hasan, atau lebih dikenal dengan nama A. Hasan. Beliau guru besar sebuah ormas tertentu lah di Indonesia. Tuan Hasan bikin buku judulnya Riba. Dan kesimpulan beliau Pak, kalau ribanya berlipat ganda baru haram. Kalau tidak berlipat ganda bukan riba. Berarti kalau bukan riba hukumnya tidak haram. Kata Tuan Hasan. Jadi menjadikan ad'afa mudha'afah sebagai alasan kenapa diharamkannya riba. Jadi kalau tidak ada mudha'afah ya tidak ada alasan diharamkan kalau begitu. Itu penjelasan Rashid Ridho, Abduh dan Tuan Hasan di Indonesia. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada ulama yang berpendapat, wah mau ada mudha'afah, mau tidak ada mudha'afah, mau berlipat ganda, mau tidak berlipat ganda, tetap hukumnya adalah berpendapat demikian. Kayaknya MUI di Indonesia begitu pendapatnya. Saya kasih gambaran dulu Pak, ad'afa mudha'afah itu kayak gimana saat prakteknya. Misal Pak, saya minjam 10 juta, harus balikin 12. Di level itu, kata ulama yang Abduh dan Rashid itu tidak masuk kategori haram. Saya punya utang 10 juta, bayar 12 juta, 2 juta tadi belum masuk kategorinya riba. Setelah ada kesepakatan, kapan jatuh temponya? Misal, jatuh temponya tiap tanggal 5. Saya harus bayar cicilan sekian juta untuk sampai pada angka 12 juta. Padahal pinjamannya 10 juta. Nyampelah tanggal 5, saya ditagih. Kata yang nagih, bayar bang. Saya jawab, belum ada uang, gimana dong? Karena tanggal 5 jatuh tempo saya harus bayar, maka yang tadinya cicilan misalkan cuma 1 juta, untuk 12 bulan, maka karena saya jatuh tempo tidak bisa bayar, saya dikasih tenggang waktu. Ya sudah, nanti bayarnya tanggal 10. Tapi kalau bayar tanggal 10, nggak jadi 1 juta dong bulanannya, tapi 1.100.000 misal. Maka tambahan 100, nanti tanggal 10 jatuh tempo lagi, nggak bisa lagi bayar, jadi 1.200.000, maka terus berlipat, kata ulama Muhammad Abduh, itu baru yang tidak boleh. Penjelasannya gitu Pak. Tapi kalau flat, relatif boleh. Wallahu a'lam. Sampai akhirnya Pak, turunlah Al-Baqarah 278 dan 279. Yang wazaru ma baqiya minar
riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. Dan itu akhirnya menjadi finishing touch pengharaman. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, kita bicara pada mindsetnya, Pak. Bukan pada produk sistemnya atau perbankannya. Mindset. Orang-orang yang masih terjebak dengan eksploitasi orang lain, terjebak dengan kebeliman kepada orang lain, terjebak dengan nyekek orang lain, itu yang tidak diizinkan oleh agama. Tidak diizinkan. Tapi kalau konteksnya adalah memperbaiki, memberi, sharing, meningkatkan taraf hidup masyarakat, itu diizinkan oleh agama. Karena memang harus begitu agama. Terakhir, hadirin khatimah rahimakumullah, dalam konteks ini, sekarang banyak muncul fenomena seolah-olah berhutang itu haram gitu, atau tidak boleh. Padahal ada ayat dalam Al-Quran, dan itu ayat yang paling panjang, Pak, dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, yang ngomongin tentang hutang. Dia ngomongin bahwa hutang, sampai satu halaman penuh, Pak. Sekarang ini kesannya kayak orang tidak boleh punya hutang. Ya kalau tidak punya hutang bagus, Pak. Dia lebih aman, lebih selamat. Tapi maksud saya jangan sampai ini jadi satu persoalan yang lain gitu. Jangan sampai ada asumsi kesannya hutang itu jadi tidak boleh, Pak. Saya kemarin pernah ditanya, Pak, tentang arisan. Saya jawab arisan boleh. Itu fatwa Syekh Utsaimin. Arisan itu dibolehkan. Kenapa? Karena inti arisan adalah ta'awun, saling tolong menolong. Yang dapat duluan sama dengan minjem, yang dapat belakangan sama dengan nabung. Tidak usah ada biaya admin, tidak usah ada jamuan makan, jamuan ini, jamuan itu, tidak usah, maka selesai sudah persoalannya. Sah-sah saja. Tidak usah ada admin, tidak usah ada biaya makan, minum, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, tidak usah. Udah tap-tap aja, tap, selesai. Ya nggak ada masalah dengan itu. Hatta Pak, bagi saya, kalau toh kemudian ada orang datang ke rumah kita yang menang arisan, terus kita harus nyuguhin minum, harus nyuguhin makan, ya nggak ada masalah lah. Anggap saja itu memuliakan tamu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Jadi tidak harus kemudian dipahami jadinya kesannya kok tidak boleh. Ya kalau orang berhutang ya silahkan. Yang penting dia sanggup bayar. Jangan sampai pas ditagih malah galakan yang punya utang. Itu baru jadi masalah gitu. Saya tanya, Pak, Nabi punya utang enggak? Punya, Pak. Baju besi Nabi digade. Ketika Nabi meninggal, ditebus belum tuh baju besi? Belum, Pak. Ada baju besi Nabi yang belum ditebus ketika Nabi SAW wafat. Kenapa? Pernah berhutang beras Pak Nabi. Jadi jangan sampai bikin hukum kesannya kayak, oh ini berhutang nggak boleh nih. Berhutang boleh, Pak. Cuman Islam ngajarin kalau mau berhutang catat. Kalau mau berhutang bayar. Jangan sampai berhutang tidak dicatat, apalagi tidak itu masalah itu. Bahkan Nabi ngasih satu arahan, Pak, kalau berhutang, ya tambahin kebaikan orang yang berhutang itu, Pak. Jadi yang berhutang jangan cuma sekedar memberikan apa yang dia pinjam, berbuat baik dong sama orang yang meminjamkan uang, kan sudah ditolong. Ta'awun itu saling menolong, Pak, bukan ditolong doang. Ini kita sudah ditolong sama tetangga, sudah ditolong sama keluarga. Ya mikir kalau sudah ditolong. Gimana caranya? Bantu orang yang sudah nolong kita dengan cara tambahin kayak barang berapa. Tanpa disyaratkan itu dibolehkan, Pak. Suatu hari, Pak, Nabi ada sahabat lewat bawa onta umur setahun. Onta umur setahun. Nabi nanya, mau kemana itu? Mau ke rumah si fulan Rasul. Mau ngapain ke rumah si fulan? Mau bayar utang. Utang apaan? Onta Rasul. Saya pinjam onta dari dia. Kata Nabi, waktu ente pinjam onta dari si fulan, umurnya berapa tahun tuh onta? Setahun Rasul. Nah ini sekarang mau dibayar untuk onta umur berapa tahun? Ya setahun juga. Dipinjam onta setahun, saya balikin onta umur setahun dong. Kata Nabi, Pak, di kandang ada gak onta umur 2 tahun? Ya ada Rasul di kandang mah. Kata Nabi, tuker. Ganti bayar utangnya pakai onta umur
2 tahun. Saya tanya Pak, secara nilai naik turun? Naik Pak, itu perintah Nabi. Nabi yang nyuruh. Ini sudah ditolong, bayar utangnya lama, giliran ditagih marah-marah. Sekalinya bayar, dicicil. Nggak mau ada tambahan. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Nabi itu orang yang mengedukasi Pak, dua-duanya. Yang minjemin, jangan suka bikin syarat. Dan minjemin aja, kan lagi nolongin orang. Yang udah dipinjem, tahu diri, sudah ditolongin, jangan suka nyusahin. Kalau perlu, tolongin yang ngasih pinjam sama kita. Ditolongin balik, supaya saling tolong. Maka Islam Pak di zaman Nabi mudah diterima orang sehingga tercapai kesuksesannya. Kenapa? Islam dihadirkan penuh dengan tahapan. Bertahap Pak kualitas orang itu. Kenapa? Iman manusia juga sama Pak. Sudahlah tidak sama, kadang iman itu ya naik dan turun. Maka syariat dipermudah dengan cara bertahap. Ada mu'alaf Pak. Mu'alaf nih baru masuk Islam. Langsung diajak jihad atau disuruh syahadat saja dulu? Syahadat dulu. Habis syahadat suruh ngapain? Suruh sholat. Sholatnya belum bisa Pak bacaannya. Boleh nggak dia baca kulhu doang? Atau dia pakai zikirnya doang? Berdiri zikir, ruku zikir, sujud zikir. Kenapa? Belum punya bacaan yang banyak. Boleh nggak? Boleh Pak. Kenapa? Karena dia mu'alaf. Jangan suka nyusahin. Baru juga Islam baru 5 hari sudah diajak sodakoh 2 miliar. Kasihan Pak. Harus wakaf 2 miliar. Kasihan itu. Biarkan bertahap orang memahami agama. Biarkan bertahap orang mengamalkan agama. Ustaz, saya ini sudah mu'alaf, tapi sholatnya baru 3 waktu. Gimana? Ya karena dia masih mu'alaf, ya, boleh-boleh aja lah. Tapi abang ada nggak rencana 5 waktu? Ya ada lah. Ya udah kalau begitu selesai. Jangan sampai dia dari awal nggak niat mau 5 waktu, pengennya 3 waktu doang, itu masalah itu. Iya saya pengen lah, cuman saya kayaknya belum siap kalau subuh. Kenapa? Bangunnya jam 9 gitu kan. Ya tinggal diarahin Pak. Tinggal diarahkan. Hadirin khatimah rahimakumullah. Maka dakwah Nabi sukses kenapa? Sudah satu Pak, Nabi fokus pada perbaikan orang. 2 Pak, kontennya mudah. 3, dibikin bertahap. Dan yang keempat terakhir Pak, Nabi membangun loyalitas atas dasar iman, bukan cuan. Yang Nabi bangun loyalitasnya bukan loyalitas uang Pak. Abu Bakar nemenin Nabi karena imannya. Umar bantuin Nabi karena imannya. Utsman menyerahkan hartanya kepada Nabi karena imannya, bukan karena mengharapkan ada feedback dari Nabi berupa uang. Tidak ada itu dalam konteks para sahabat. Maka perjuangan dakwah Islam butuh elit klub, butuh elit circle. Nggak punya elit circle susah. Nabi punya sahabat, itu elit circle namanya. Nabi Isa punya Hawari. Nabi Musa dibantu Nabi Harun. Nabi Yusuf ditemanin Yamin. Zakaria dibantuin anaknya bernama Yahya. Harus punya elit circle dalam hidup. Dalam dakwah Pak. Kalau dakwah nggak punya elit circle capek. Apalagi loyalitasnya hanya sekedar loyalitas keuntungan. Susah tuh. Maka hadirin khatimah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan Islam itu yang fokus pada perbaikan orang, bukan perbaikan sistemnya dulu. Orangnya belum beres. Fokus ke orang dulu. Orangnya sudah dibangun, mentalnya sudah dibangun, imannya sudah dibangun, yang lain ngikut. Yang kedua, kasih konten-konten yang mudah dulu. Jangan sampai langsung konten yang berat. Maka saya suka sarankan Pak, kalau nonton YouTube, pilih isi ceramah yang gampang sesuai dengan kapasitas kita dulu. Ini nonton YouTube semua penceramah kita dengerin. Akhirnya bingung. Semua konten materi penceramah semuanya didengerin. Konten tasawuf denger, filsafat denger, ekonomi denger, tauhid denger. Akhirnya bingung Pak, mana yang benar?
Dan itu kesalahan hari ini, Pak. Kenapa? Tidak ada makom dalam proses belajar. Padahal zaman Nabi, orang itu belajar berdasarkan kapasitasnya. Maka kata Nabi, Pak, khatibun nas, ajarilah manusia ala qadri uqulihim, berdasarkan kadar keilmuan dan kadar kapasitas akalnya. Itu penting, Pak. Kalau orang langsung ujuk-ujuk tiba membahas tentang Nur Muhammad, itu udah kemana-mana. Ngebahas tentang apa? Ruh Allah itu, ruh kita. Ujung-ujungnya jadi nggak mau sholat, bahaya itu. Ngaco itu. Atau langsung dengerin apa bahasa semut ya, bahasa cacing. Waduh, itu repot tuh, Pak. Anak makoli pima Allah. Aduh, gimana ini? Ya belajar yang bertahap saja, bertahap, berdasarkan tingkat kemudahan yang kita bisa jangkau gitu, Pak. Jangan terlalu loncat lah pemahaman. Dan saran saya, biasakan kita punya guru. Karena untuk mencapai sukses, Pak, itu pertama butuh model. Model kita tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu uswatun hasanah, Pak. 24 jam itu jadi model buat kita, titik tuh udah, nggak pakai koma. Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah juga, Pak. Karena dalam Al-Quran ada 3 uswatun hasanah. 1 untuk Nabi Muhammad, 2 untuk Nabi Ibrahim. Al-Mumtahanah ayat 4, Al-Mumtahanah ayat 6 itu menjelaskan tentang uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim. Tapi ada tapinya, Pak. Bapak nanti buka surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah kecuali 1 ucapan. 1 ucapan. Saya ulang, Pak. Nabi Ibrahim jadi uswatun hasanah kecuali 1 ucapan. Ucapan apa itu? Mendoakan bapaknya yang bukan muslim. Nggak boleh. Dan itu Ibrahim tidak boleh jadi uswatun hasanah untuk 1 kasus itu. Oh, nggak boleh Ustaz mendoakan orang yang meninggal dan dia bukan muslim. Kalau mendoakan keluarganya biar tabah, boleh. Tapi kalau mendoakan yang meninggal itu selamat, apalagi masuk surga, ya enggak boleh, Pak. Nggak usah ngangkat tangan di depan jenazah yang bukan muslim. Ibrahim. Saya ngomongin Ibrahim nih. Ibrahim itu keceplosan, mohon ampun untuk sang bapak. Ada iya bapak. Nggak boleh, Pak. Uswatun hasanah Ibrahim itu kecuali 1 itu doang. Illa qaula, kecuali 1 ucapan. Jadi nggak usah terlalu gimana lah. Ya orang meninggal ya meninggal lah. Yang muslim juga meninggal, yang kafir juga meninggal. Ya sudah gitu aja. Nggak usah didoakan keselamatan. Karena masing-masing punya jalur keselamatannya. Mohon maaf, Pak. Di Kristen, orang kalau tidak meyakini Yesus sebagai juru selamat, selamat nggak? Kata orang Kristen, kalau orang tidak meyakini Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu tidak selamat. Sudah masing-masing punya jalan keselamatannya. Di kita orang Islam, kalau tidak meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak ada keselamatannya. Sudah begitu. Itu sudah jadi kaidah masing-masing. Agama saling hormati saja, Pak. Gak usah kebablasan gitu. Kita doain sana sini, doain. Mau nyari apa emang doain? Gitu maksud saya, Pak. Dari mana tadi? Jadi kita harus punya model, harus punya mentor, harus punya friend, Pak. Friend itu teman dalam rangka membangun dakwah. Jadi kalau nggak punya teman kayak sahabat, Hawari, Nabi Yusuf dengan Benyamin, Musa dengan Harun, kita nggak bisa dakwah dengan maksimal, gampang lelah nanti. Kita butuh elite circle yang saling mendukung, saling mendorong agar kita istiqomah di jalan dakwah. Karena sekali lagi, Pak, orang yang dakwah akan dikatakan gagal bukan karena jamaahnya sedikit, bukan karena umatnya sedikit. Orang yang dakwah akan dikatakan gagal ketika dia berhenti sebagai pendakwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silahkan kalau ada. Cukup. Hadirin khatimah rahimakumullah, kita tutup beberapa baris doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita hari ini. Kita awali dengan surah Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.